Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Muhdi MAG. Yang kami hormati Bapak Kasipais Kemenak Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Abdul Ghafur MSY. Yang kami hormati PJMP PAI SMP Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Ramlan SHMH. Yang kami hormati Pengawas PAI Kota Semarang, Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG MAG MPD, Bapak Dr. Andes Haji Sadi MSI, Bapak Dr. Andes Muhammad Sihabuddin Lubis MSI. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Muhammad Habibil Huda SOSI. Yang kami hormati Ketua MGMP PAI Suprayon 1 sampai 12. Yang kami hormati segenap pengurus MPMP PAI Kota Semarang yang bertugas pada kegiatan Bimtek Siaga dan emisi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru GPAI SMP Kota Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanyalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti acara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan kita semua dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara Bimtek Siaga dan Emis bagi guru PAI SMP Kota Semarang. Yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan Ketua MGMP PAI Kota Semarang. 3, pembinaan dan pengarahan dari Kasipais Kota Semarang. Acara keempat, acara inti yaitu Bimtek Siaga dan Emis bagi guru PAI SMP. 5, follow up Bimtek. 6, doa dan penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka acara siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab tadi acara kita siang hari ini dapat berjalan lancar. Selanjutnya, acara yang kedua, laporan Ketua MGMP PAI Kota Semarang kepada Bapak Parjia MPDI, kami persilahkan. Monggo Pak Parjia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasipais, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur Magister Syariah, kepada Bapak PJMP PAI, Bapak Dr. Andes Haji Ramlan MH, Bapak pengawas, baik Bapak Haji Muhammad Fauzin SAG MAG MPD, Bapak Dr. Andes Haji Sadi MSI, dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sihabuddin Lubis MSI. Kemudian juga yang kita hormati Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Habibil Huda SOSI, Sarjana Sosial Islam, dan Ketua MGMP Suprayon 01 sampai yang kami banggakan, dan lalu dalam perjalanan. Kemudian pengurus MGMP
PAI SMP Kota Semarang yang bertugas dari sesi 1 tadi sampai sesi 2 ini, mudah-mudahan sampai purna nanti kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga Bapak Ibu GPI SMP baik negeri maupun swasta se-Kota Semarang yang kami banggakan dan yang kami hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sesi ataupun yang sesi yang kedua ini kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan untuk bisa terkait dengan nasib kita, yaitu dengan TPG yang batas waktu telah ditentukan. Untuk itu dari Bapak Ibu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di dalam input atau pengisian siaga dan emis nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan pada saatnya nanti semuanya sudah bisa tercetak semua apa yang menjadi berkas persyaratan. Beliau salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan kita selalu berupaya untuk mengikuti dan mengambil contoh kepribadian Rasulullah. Tentunya adalah kepribadian Rasulullah yang terbaik yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, ataupun di lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu guru PAI di Kota Semarang yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kehadiran Bapak Ibu pada pagi hingga siang dan sore hari nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama, bahwa di dalam pengisian emis dan siaga ini kita diberikan batas waktu dan tadi sudah dikoordinasikan oleh pengurus MGMP Kota bahwa untuk berkas nanti tanggal 30 September itu sudah harus tercetak, makanya dan sudah komunikasi dengan Pak Kasih dan Pak Habibil Huda bahwa untuk hari ini kita bintek siaga dan emis, kemudian tanggal 23, 24, dan 25 itu adalah saatnya dari kita untuk input pengisian siaga dan emis, dengan harapan nanti tanggal 25 sudah selesai, kemudian Bapak Ibu masih ada waktu tanggal 28, 29, dan 30 itu untuk melengkapi. Kemudian nanti pada tanggal 30 itu berkas nanti sudah terkumpul kepada Ketua MGMP Suprayon masing-masing dari 01 sampai 11. Nah, pada tanggal 30 itu terkumpul, kemudian dibawa ke kota. Nanti kita dikumpulkan kepada pengurus MGMP Kota untuk dipilah menjadi 3 kepengawasan, yaitu Bapak Wati dan Bapak Syabudin. Nah, setelah pilah menjadi 3, kemudian nanti kami akan komunikasi dengan beliau untuk penandatanganan berkas tersebut. Jadi untuk koordinasi dan komunikasi. Kemudian tanggal 1 selesai, ya, tanggal 1, kemudian tanggal 2 paling tidak itu nanti sudah berkas itu sudah berupa berkas yang diasmani oleh pengawas dan sudah kita kumpulkan di kantor Kemenak. Karena untuk tanggal 3, ya, tanggal 3 itu hari Sabtu, tanggal 4 hari Minggu, dan tanggal 5-nya itu deadline terakhir itu hari Senin. Kalau kita nanti mengumpulkan pada hari tanggal 5,
kalau ada kekurangan kemudian dan ini adalah pada deadline akhir, kita tidak ada waktu. Kalau nanti kita sampai kena diskualifikasi, nanti yang repot adalah kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita mulai saat ini pemberkasan yang periode September Juli, Agustus, September ini nanti sudah masuk di wilayah MGMP Suprayon 01 sampai 12. Sehingga nanti tolong dari Bapak Ibu nanti mengumpulkan berkasnya adalah kepada Ketua MGMP yang baru. Kemudian nanti Ketua MGMP yang baru 01 sampai 12 itu juga anggotanya adalah yang sudah terangkum di dalam masing-masing Suprayon itu. Nah, ini makanya nanti tolong bisa tepat waktu dan kita akan berjalan akan lebih. Nah, karena perjalanan kita masih panjang. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan kepada panjenengan lewat Bintek pada siang hari ini, dengan harapan kita bisa bersama-sama dan nanti untuk kelanjutannya semuanya bisa lancar, tidak ada kendala. Karena pesan yang paling akhir, pesan dari Pak Kasih dan Mas Huda, jangan sampai ada satupun GPAI SMP di Kota Semarang itu yang sampai terlambat atau ketinggalan di dalam pemberkasan. Oke, seperti itu. Kita satu komando dan satu pintu. Ini sudah kita komunikasikan dengan Pak Kasih, Pak Kapok Jawas, Pak Fayen selaku Ketua Pokja dan Mas, dan PJ Bapak Ibu Ketua MGM Suprayon dan GPAI. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pardia MPDI. Acara selanjutnya pembinaan dan pengarahan dari Kasipais Kementerian Kota Semarang kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghafur MSI. Kami persilahkan. Monggo Pak Abdul Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua MGMP PAI SMP Kota Semarang, Bapak Arjo SAG MPDI. Yang kami hormati PJMP PAI SMP Kota Semarang, Pak Dr. Andes Ramlan SHMH. Yang kami hormati segenap pengawas, Pak Fauzin, Pak Syabuddin, dan Pak Sadi. Yang kami hormati Mas Habibul Huda selaku pemberi materi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu semuanya saja yang mengikuti acara Zoom meeting pada saat ini, yang mudah-mudahan dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita bisa bertemu meskipun lewat Zoom meeting, dan insya Allah tidak mengurangi dari niatan baik kita. Niatan kita adalah saat ini Bintek, Siaga, dan Emis dengan harapan mudah-mudahan nanti berjalan lancar, tidak ada dan sampai batas waktu yang ditentukan, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak. Deadline yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan sebelum deadline sudah terpenuhi semua dan sudah bisa diselesaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, kami tidak akan panjang lebar, sebab nanti intinya panjenengan adalah Bintek Siaga ini. Namun perlu kami sampaikan bahwa saat ini, hari ini, mendapatkan surat dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang baru saja datang, namun karena canggihnya teknologi, meskipun surat resmi baru kami terima, tapi sebagian teman-teman guru yang lain juga sudah mendapatkan surat ini lewat media sosial. Nah, surat ini sebagai tindak lanjut dari Direktur
Pendidik melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang isi dari surat itu adalah verifikasi calon penerima bantuan subsidi gaji guru PAI yang non-PNS. Jadi berita gembira buat teman-teman kita guru yang saat ini belum menjadi PNS, ini disuruh mendata, kami syarat yang harus dipenuhi segera, karena ini paling nanti 20 November ini harus sudah kelar diverifikasi. Syarat yang pertama adalah GPAI bukan PNS yang sudah terdata di aplikasi Siaga tanggal 31 Juli 2020. Nah, ini menurut saya bagi guru-guru yang pada tanggal 31 Juli 2020 ya, ini belum terdata di aplikasi Siaga, maka belum berhak memperoleh bantuan ini. Artinya di tanggal 31 Juli 2020 ini harus sudah masuk di aplikasi Siaga. Kemudian yang kedua, melaksanakan validasi data, portofolio, dan rekening, terutama nomor induk KTP, kemudian alamat rumah dan nomor HP, kemudian yang ketiga adalah rek yang masih aktif. Jadi itu mohon dengan hormat kepada para pengawas, ini mumpung ketemu, dan juga Pak Ketua KKG, Pak Parjio, ini disampaikan kepada para teman-teman yang kebetulan belum diangkat menjadi ASN. Ini mohon lewat Siaga bahwa yang kemudian nomor induk KTP, alamat rumah, dan nomor HP, ini segera dimasukkan ke aplikasi Siaga. Dengan catatan lagi, saya garis bawahi bahwa guru yang berhak mendapatkan nanti adalah yang sudah masuk aplikasi Siaga tanggal 31 Juli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua, bahwa panjenengan saat ini punya tugas yang amat berat, tapi sekaligus mulia insya Allah, karena menjadi guru pendidikan agama yang ini diharapkan menjadi program pendidikan dan seluruh dunia. Kalau kita baca bahwa pendidikan di paling utama dan pertama adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter ini tidak Bapak Ibu untuk anak ini menjadi orang-orang yang berkarakter. Ini juga sesuai dengan program oleh pemerintah Republik tercinta ini, bahwa anak-anak kita di tahun 2045 itu diharapkan menjadi generasi emas yang akan mampu memimpin Republik ini menjadi orang-orang yang betul-betul berkarakter. Ini tugas berat sekaligus mulia, dan tak lain dan tak bukan adalah tugas panjenengan sebagai GPAI untuk membentuk anak-anak, apalagi di usia sekolah yang berada di SMP ini, diharapkan nanti di tahun 2045 akan menjadi pemimpin negeri ini, bukan cerdas otaknya saja, tetapi juga moralnya juga baik. Kemudian, Ibu dan Bapak sekalian, untuk membentuk anak-anak yang berkarakter ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan, rintangan, dan kalau untuk menggali tentang keilmuan, maka tidak usah diragukan lagi pada sini bahwa Google, maka segala ilmu akan ada di pembentukan nilai inilah sekali lagi tugas Ibu sekalian.
terkait dengan pandemi ini, tentu Ibu dan Bapak sekalian akan sangat berbeda manakala pendidikan karakter ini dilakukan dengan daring dan dilakukan dengan langsung tatap muka, tentu hasilnya akan jauh berbeda. Oleh sebab itu, monggo kita harus pandai-pandai berinovasi, bagaimana ini adalah tugas kewajiban kita bersama. Pendidikan harus tetap berjalan, seperti ini juga harus kita alami. Oleh sebab itu, monggo dengan cara yang panjenengan pasti lebih tahu bagaimana di samping keilmuan, pendidikan karakter ini mutlak diperlukan untuk membentuk generasi kita di tahun 2045 ini. Itu saja Ibu Bapak yang kami hormati. Mudah-mudahan BIMTEK ini nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, lemnya juga baik, panjenengan kuotanya pastikan juga masih ada, listriknya juga lancar, sehingga BIMTEK ini nanti berjalan sesuai yang kita harapkan. Oleh sebab itu, maka mari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka BIMTEK SMP, PAI SMP tingkat Semarang sesi kedua saya nyatakan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti BIMTEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abdul Ghafur MSI yang telah membuka acara ini, sekaligus memberikan pembinaan, pengarahan, informasi, dan motivasi kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter, sehingga mampu mengemban tugas-tugas ke depan. Selanjutnya, yang hari ini, yaitu BIMTEK Siaga dan Emit, Guru PAI SMP, yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Habibul Huda SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak Huda. Bapak Huda, monggo, belum mlebu mau Mas. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kita hormati bersama Bapak Rais Kantor Kementerian Agama Semarang, yang Bapak Radas Haji Magister Syariah, ya di Sewas PAI pada SMP Kantor Kementerian Kota yang kami hormati Kota Semarang, Bapak ya untuk beserta seluruh jajarannya yang kami hormati super yang pada saat dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu GPAI baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi, yang ASS, dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang yang barokah ini kita masih dipertemukan melalui meeting. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan Zoom meeting session kedua ini, kan tadi pagi session pertama alhamdulillah berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan harapan kita pada sesi nanti berjalan lancar, tidak ada listrik tidak mati dan kuota tentunya wifi cukup. Salawat salam baginda Rasulullah Muhammad SAW, biqaulin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh beliau kasih tadi, bahwa pada siang hari ini Bapak Ibu akan menerima
bimbingan teknis terkait update siaga dan emis. Untuk itu saya mohon izin Pak Kasih dulu Bapak untuk mulai. Terima kasih. Bapak Ibu, terkait dengan siaga, webnya sudah Bapak Ibu ketahui bersama, silahkan untuk diklik siaga pendis. Mulai akan saya tampilkan di layar. Dan saya berharap Bapak Ibu saat ini sudah ready semua di depan komputer atau laptop. Karena harapannya hari ini bisa selesai. Paling tidak bisa cetak jadwal barcode. Iya, Pak. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah terlihat? Jelas nggih? Jadi yang pertama adalah klik siaga pendis. Kemudian RI yang besar ini diklik. Kemudian muncul tampilan di layar, login siaga pendis. Kemudian masukkan akun dan password siaga Bapak Ibu semuanya. Ini yang sebagai percontohan, ya ini miliknya Pak Suharmanto. Karena saya lihat sesuai dari mulai foto sudah background warna merah. Jadi ketika fotonya nanti Bapak Ibu belum warna merah, maka harapan saya jadi fotonya bebas, menggunakan seragam dinas, boleh batik, tapi background belakangnya adalah warna merah. Kemudian namanya sudah ada, gelar akademiknya Pak Ibu. Kalau belum ada gelar akademiknya, maka cara mengubahnya klik ubah, kemudian masukkan gelar akademik, lalu klik simpan, lanjutkan permanen, jadikan permanen, lalu klik OK. Sehingga sudah muncul lengkap seperti ini, ada nik KTP, alamat, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, sesuai laki-laki, perempuan, alamat rumah, nomor HP, kemudian alamat email, juga alamat email pribadi yang masih aktif. Kemudian status pegawai ini diisi. Jika PNS, maka wajib untuk upload SK PNS awal jadi guru. SK PNS. Kemudian SK golongan yang terakhir. Maka ketika Bapak Ibu mau input jadwal, tidak bisa, itu kemungkinan besar karena belum update SK golongan terakhir sama SK PNS. Nah, kemudian yang non-PNS bagaimana? Non-PNS juga sama, jadi harus diupload SK pengangkatan non-ASN yang terbaru. Ini di status pegawai. Bagi non-ASN Pemkot berarti yang diupload adalah surat keterangan. Surat keterangan bahwa berdasarkan surat penghadapan dan surat kontrak, maka ditugaskan mengajar di SMP Negeri Kota Semarang. Itu yang diupload. Itu yang diupload. Kemudian yang mengangkat tentunya Pemda atau Pemkot. Jika non-ASN-nya itu dari yayasan, maka yang mengangkat adalah yayasan. Nah, setelah itu klik simpan, Bapak Ibu. Setelah diklik simpan, berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan ini dipastikan sudah input data dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Sehingga semua data pendidikan sudah tersimpan di siaga. Ini dari S1, kemudian S2, SMA, SMP, SD atau MI. Lanjutnya adalah klik keluarga. Klik keluarga ini terdiri dari suami atau istri dan anak-anak. Sehingga ketika Bapak Ibu itu menambah anak, ya maka
harus dimasukkan di siaga. Caranya klik tambah riwayat pendidikan, tambah riwayat keluarga, tambah data keluarga, kemudian dimasukkan, lalu klik simpan. Nama, hubungan keluarga, suami atau istri atau anak, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah riwayat pelatihan. Riwayat pelatihan ini untuk guru yang sudah sertifikasi, sekurang-kurangnya sudah pernah mengikuti kegiatan selama 5 kali. 5 kali, kemudian bagi yang belum sertifikasi, minimal 1 kegiatan. Bagi yang belum sertifikasi. Adapun yang sudah lulus pretest PPG, itu juga syaratnya sekurang-kurangnya adalah 6. Sekurang-kurangnya adalah 6 kegiatan yang sudah lulus pretest PPG. Kemudian yang baru akan mengikuti pretest PPG, itu sekurang-kurangnya harus memiliki kegiatan sebanyak 5 kali kegiatan. Nah, caranya klik tambah data pengalaman kegiatan, kemudian di-input datanya, lalu klik simpan. Nama kegiatan, misal kegiatan pada siang hari ini, kegiatan BIMTEK Siaga Emis via Zoom Meeting, penyelenggaranya adalah MGMP PAI SMP Kota Semarang tahun 2020. Maka hari ini Ibu sudah mendapatkan 1 kegiatan lagi. Selanjutnya ada prestasi. Prestasi ini Bapak Ibu ketika mempunyai prestasi. Bagi yang tidak punya prestasi, berarti tidak perlu diklik tambah prestasi. Nah, portofolio ini yang terdiri dari personal, sekali lagi personal adalah yang di-input, yang di-update adalah SK atau surat keterangan pertama kali menjadi guru. Sekali lagi, ini menentukan nasib Bapak Ibu. Karena sampai dengan hari ini, yang bisa mengikuti pretest PPG yang pertama sudah punya NUPTK. Kemudian yang kedua sudah mempunyai SK atau surat keterangan sebagai guru sekurang-kurangnya tanggal 31 Desember tahun 2015. Nah, ketika Bapak Ibu punya SK 2 Januari 2016, meskipun hanya selisih 1 hari, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kurang-kurangnya bisa ikut pretest PPG selain sudah punya NUPTK adalah mempunyai surat keterangan atau SK sebagai guru tanggal 31 Desember tahun 2015. Kemudian di status pegawai, berarti status pegawai ini yang terbaru, di Satmingkal terbaru. Kemudian pendidikan dari SD sampai yang terakhir, S2, S3, kemudian keluarga, riwayat pelatihan tadi minimal 5, kemudian prestasi, jika berprestasi. Selanjutnya adalah klik jadwal dan tugas, Bapak Ibu. Klik jadwal dan tugas. Nah, ini mohon diperhatikan, karena sangat penting di sini, terkait jadwal dan tugas. Cara isinya adalah klik lalu mulai mengisi. Nah, klik lengkapi, lalu mulai mengisi. Silakan Bapak Ibu yang sudah siap di depan komputer, depan laptop, langsung saja menginput datanya. Jadi yang diinput di jadwal, dimulai dari kelas yang besar dulu. SMP ini 789, berarti klik yang besar dulu. Nah, caranya klik tambah jam mengajar. Ini saya inputkan miliknya Pak Suharmanto. Mohon izin Pak Harmanto. Nanti biar langsung jadi. Jadi ketika mengajar kelas 9 D, C, BA, maka yang diinputlah kelas 9. Romawi hurufnya besar. 9D dulu Bapak Ibu. 9D, kemudian siswanya Muslim ada 31. Klik tambahkan, sampai muncul tulisan sukses di atas. Kemudian berikutnya adalah kelas
9C. Mapelnya milih PAI, jamnya 3. Kan dapat. Selanjutnya adalah kelas 9 spasi B. Jumlah siswanya adalah 31. Ya, selanjutnya adalah kelas 9 A. Ini ada 32. Klik tambahkan. Selanjutnya adalah kelas 7. Nah, ini karena Pak Armanto nggak mengajar kelas 8 ya. Jadi langsung kelas 7. Jadi dari 7H dulu. 7 Romawi spasi H. Ada 32. Ya. Kemudian kelas 7G. Ya, kelas 7G ini ada 33. Kemudian kelas 7F. Kelas 7F ada 32. Selanjutnya adalah kelas 7E. Kelas 7E ini ada 32. Selanjutnya kelas 7D ada. Nah, ini kelas yang terakhir adalah kelas 7C. Kelas 7C ini ada 32. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan, ketika sudah diinput semuanya, langkah selanjutnya adalah klik unduh jadwal. Klik unduh jadwal, kita cek apakah sudah berurutan. Dari kelas yang terkecil 7 dulu, baru 9. Nah, ini proses diunduh. Nah, sudah Bapak Ibu nggih? Kelas 7C, DE, kemudian GH, karena nggak ngajar di F, kemudian kelas 9A, B, C, D. Nah, nama kepala sekolahnya sudah muncul juga hari ini tanggal 22 September. Nah, setelah diunduh, maka langkah selanjutnya adalah diunggah. Jadi ngunggahnya adalah diunggah jadwal, kemudian di paste, ya, kemudian di open, lalu muncul tampilan yang ada di samping unggah jadwal ini warna oranye, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah ini maka klik kembali jadwal dan tugas, klik ajukan verbal, dan klik OK. Jadi sekali lagi tidak cukup sampai di-upload saja, tetapi klik ajukan verbal dan klik OK. Kemudian jika Bapak Ibu menjabat sebagai wakil kepala sekolah, itu harus diinput di tugas tambahan. Jadi kalau wakil kepala sekolah itu nilainya 12. Kalau kepala sekolah, jumlah jamnya yang diinput adalah 0. Jadi semua mata pelajaran PAI yang ada di kelas diinput semuanya, tetapi jumlah jamnya 0. Mengingat kepala sekolah itu nilainya sudah 24 jam, Bapak Ibu. Nah, lalu klik kembali jadwal dan tugas, klik ajukan verbal. Nah, lalu klik OK ya Pak Ibu. Ini statusnya adalah masih belum aktif. Ketika sudah diajukan verbal dan sudah kami verbal, maka statusnya akan menjadi aktif.
Selanjutnya adalah klik absensi. Absensi ini harus di-upload sampai dengan bulan September. Juni, Juli, Agustus, September. Nah, setelah di-upload, maka tugas berikutnya adalah cetak SKMT. Ini bagi yang sudah sertifikasi. Cetak SKMT. Kemudian bagi yang belum sertifikasi, ya, itu ada fitur data rekening. Data rekening ini dipastikan nomor rekeningnya adalah aktif. Seperti yang disampaikan Pak Kasih di awal tadi, hari ini ada surat resmi dari Kanwil terkait dengan pendataan tunjangan gaji bagi GPAI belum sertifikasi yang statusnya non-ASN. Suratnya baru diproses dan nanti surat resminya akan disampaikan satu pintu pengawas Bapak Ibu. Jadi terdiri BP, kemudian BRI cabang atau mana, nomor rekeningnya berapa, atas nama di rekening. Ya, sekali lagi Pak Ibu, atas nama di rekening. Nah, sampai di kalau saya berlanjut ke emis. Oke. Monggo, format absen, kalau Pak. Ada pertanyaan, kami persilahkan. Format absen, Pak Uda. Halo. Halo. Pak Huda. Halo, Pak Huda. Ji. Untuk jadwal, karena kita kan sekarang lagi pandemi, terus ada penyesuaian jadwal sekolah. Lah itu yang dimasukkan itu yang misalnya gini, kalau di sekolah saya itu kan 3 jam, jadi itu kan yang 2 jam atau yang 3 jam ya, atau jadwal seperti tahun lalu. Ya, atau menyesuaikan yang pandemi. Ya. Jadi yang diinput di sini adalah jadwal kurtilas 3 jam. Oke. 3 jam. Kemudian terkait dengan absensi, ya, absensi itu pembelajaran jarak jauh atau masa pandemi. Yang adalah yang pembelajaran 3 jam. Udah, Assalamualaikum. Udah. Udah. Rekening itu banknya gede. Terkait untuk nomor rekening tadi rapat sama pimpinan, ya, itu sementara opsinya dibebaskan nomor rekeningnya. Sementara, mengingat, jadi sampai dengan hari ini belum ada harus disamakan. Nanti sambil menunggu surat resmi akan kami edarkan melalui pengawas, dan nanti itu yang dipakai sebagai acuan, Pak Asmawi. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Monggo, Pak. Pak Huda. Nama saya Zainuddin, Pak Huda. Zainuddin. Ya. Jadi gini Pak Huda, sebelumnya saya minta maaf Pak Huda. Kemarin memang sempat akun siaga saya kan tidak aktif. Dan bulan April itu jenengan alhamdulillah dengan baik hati mengaktifkan akun itu. Dan bilang ke saya, Pak Zain ini harus dirawat yang benar, gitu kan. Saya waktu itu memang kesalahan saya Pak. Jadi memang
passwordnya itu saya memang lupa, dan itu sebenarnya sudah saya save di apa itu di laptop, tapi laptopnya itu memang apa itu sudah rusak kan gitu Pak. Dan ini apalagi sekarang apa itu memang harus saya ini terus terang, jadi memang kesalahan saya berjanji setelah nanti ya mudah-mudahan Pak Huda ini nanti mengaktifkan akun saya Pak Huda. Ini dengan apa itu rasa hormat saya juga dengan mohon untuk bisa mengaktifkan siaga saya Pak, akun siaga saya. Insya Allah kedepannya saya janji akan apa itu merawat dengan sesungguh-sungguhnya. Oh, ji. Insya Allah akan saya aktifkan. Ya. Matur suwun Pak Huda. Saya setuju. Alhamdulillah. Nggih. Untuk yang dapat tunjangan PNS atau yang belum dapat tunjangan sertifikasi, itu ada batasan jamnya nggak Pak? Batasan usia? Batasan jam mengajar. Oh, batasan jam ada. Berapa Pak? Kurangnya 24 jam per minggu. Dengan ketentuan ketika di satmingkalnya itu minimal 6 jam. Jadi boleh mengajar di satmingkal lain, non satmingkal nanti jadi istilahnya di siaga, itu nanti total sekurang-kurangnya 24 jam, Bu. Boleh, silahkan. Matur nuwun. Sami-sami. Pak Huda, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam, monggo. Ini dari SMP Lamarido, Pak Sofi. Oh, Pak Sofi, lama enggak ketemu nih, Pak Sofi. Pak Huda, ini maaf saya baru nyoba membuka lagi ya, akun saya ini. Sepertinya udah lama nggak diaktifkan nih Pak, dari kayak mau saya minta tolong untuk akun saya diaktifkan kembali. Oh, nanti akan saya aktifkan, Jadi nanti satu pintu lewat Ketua Suprayonya, Pak Ridho, Nanti Ketua Suprayonya yang menghubungi saya. Ngoten nggih. Akunnya Pak Ridho maupun Pak Junudin. Berarti prosedurnya gimana nih, Tat? Jenengan tinggal nanti matur ke Ketua Suprayon. Nanti Ketua Suprayon menghubungin saya, insya Allah saya aktifkan. Ngoten nggih. Assalamualaikum Pak Huda. Oleh Suprayon nggih. Rayon 12 nggih kalau saya nggih berarti nggih. Assalamualaikum Pak. Mau tanya yang tadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Kasih tentang bantuan untuk non ASN. Yang dimaksud non ASN itu apakah termasuk saya yang guru swasta yang sudah sertifikasi? Oke, Pak Mutahar. Terus, Pak. Sama-sama Pak Mutahar. Jadi untuk yang sampaikan Pak Kasih tadi, bantuan subsidi gaji GPAI itu diperuntukkan untuk GPAI non PNS yang belum sertifikasi, Pak. Oh, ngeten, nggih, Mbon, matur nuwun. Sami, baik non ASN Pemkot maupun non ASN yayasan, Yang lainnya? Baik, sambil menunggu yang lain bertanya, perlu saya lanjutkan kembali. Yang di-scan, setelah Bapak Ibu input jadwal di siaga, itu setelah dicetak, maka muncul jadwal berbarcode. Jadwal berbarcode itu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan pengawas masing-masing, Bapak Ibu. Dan pengawas masing-masing suprayon. Jadi nanti ditulis pakai ballpoint. Setelah ditandatangani oleh pengawas dan kepala sekolah, baru kemudian diupload dengan presensi bulan Juli dan Agustus. Ini bagi guru yang belum sertifikasi, baik statusnya PNS maupun non-PNS. Sekali lagi, yang belum sertifikasi, itu jadwal barcode diupload dengan presensi bulan Juli dan Agustus. Jadi 3 menjadi 1, scan PDF,
maksimal 500 KB. Itu baru diupload atau diunggah di Siaga. Nah, kemudian bagi yang sudah sertifikasi, karena sudah ada fitur absensi, maka di-scan per bulan, ya, Juli sendiri, Agustus sendiri, September sendiri, maksimal ukurannya 150 KB. Oke, itu di format PDF. Katakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Mas Huda. Waalaikumsalam, monggo Pak Jumedi. Ya, sehubungan dengan rekening Mas Huda, kemarin kan kita pakai BRI. Nah, kemarin ada pemberitahuan kelihatannya harus pakai Mandiri Syariah. Itu gimana itu? Kalau Pak Huda tadi menyampaikan bahwa sementara ini masih bebas, gimana? Baik Pak Jumedi, perlu kami tegaskan, nggih. Kemarin BRI sudah nge-share lewat Pak Pengawas untuk disampaikan ke seluruh binaan GPAI yang NIP Kementerian Agama, nggih, termasuk Pak Jumedi. Maka mulai hari ini di Siaga yang update adalah rekening Mandiri Syariah. Ya, masih. Khusus GPAI ini Kementerian Agama ini rekening syariah. Karena TPG-nya nanti akan ditransfer ke rekening Mandiri Syariah, Pak Jum. Ya, masih Mas Huda. Kemudian untuk GPAI yang NIP dinas sama yang non ASN, impasing maupun yang belum impasing itu masih menggunakan rekening BRI. Silakan ya Pak Ibu. Assalamualaikum Pak Huda. Salam, monggo. Ini Ainun Pak dari 42. Oh, nggih, monggo Pak Ainun. Mau tanya mengenai jadwal dan tugas Pak. Kemarin kan waktu tapi sudah diaturkan sama Pak Huda. Oh Mohon iya. bimbingannya gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi berkas yang dari Pak Anwar sudah saya terima semua, termasuk berkasnya Bu Ainun. Oke. Tidak apa, gitu kan? Dari Nanti saya mintanya ke Pak Anwar kembali nggih untuk berkas yang Pak Asma pengawasnya. Saya nggih. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau lagi sekarang saya lanjutkan ke materi emis nggih. Oh, emis. Tambah satu aja lagi Pak, udah. Untuk upload yang jadwal Juli dan Agustus itu paling lambat bulan apa Pak? Paling lambat bulan ini. Bulan ini ya. 10 September 2020. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, jadi ini menjadi tanggung jawabnya Pak Parjia. Satu-satunya yang Zoom ini SMP. Jenjang TK, SD, SMA, SMK langsung, sehingga hari itu juga jadi. Makasih Pak Uda. Yang ketinggalan sampai dengan tanggal 30 September. Mudah-mudahan lancar semua dan aktif semua statusnya. Amin. Baik, sekarang saya lanjutkan emis. Baik, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya adalah BIMTEK.
suaranya Mas Huda. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas Pak Din? Halo? Sampun. Ampun. Sampun, Mas. Lanjut. Baik. Ya, sekali lagi saya lanjutkan untuk pendidikan kan juga, kemudian lanjutkan dengan diklat ini adalah yang bisa training, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyusunan kisi-kisi, SDN, PAI, SMP, diklat guru sasaran, workshop pengembangan kurikulum bagi guru SMP, dan dengan sertifikat yang telah Bapak Ibu peroleh. Kemudian selanjutnya adalah penugasan. Penugasan ini dipastikan tugas utama atau satmingkalnya adalah di SMP yang sekarang, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang SMP-nya berubah, cara ngerubahnya klik edit. Klik edit, kemudian masukkan PSN satmingkal yang sekarang, lalu klik submit. Sekali lagi, penugasan di tugas utama atau satmingkal utama, jika Bapak Ibu menemukan kok SMP saya tidak di SMP yang sekarang, nah, itu berarti tugas utamanya perlu dirubah NPSN sekolah, submit. Nah, maka sekolahnya sudah muncul nih SMP Negeri 2 alamatnya jelas. Lebih dari 2 sekolahan. Berarti SKB. Kemudian riwayat penugasan. Riwayat penugasan berarti diinput dari riwayat penugasan Bapak Ibu semuanya. Dari golongan 3A sampai golongan yang terakhir. Ini khusus bagi yang PNS atau yang sudah impasing. Bagi GPAI yang belum PNS atau belum impasing tidak perlu menginput riwayat penugasan. Selanjutnya adalah jadwal. Untuk memunculkan jadwal Bapak Ibu, ini pastikan kotak kecil-kecil yang ada di sebelah kiri ini netral. Setelah netral, maka klik plus yang di atas. Klik tanda plus yang di atas ini. Sudah lihat nggak Pak Ibu? Ya. Klik plus, pastikan sudah muncul semester ganjil. Nah, semester ganjil 2020-2021. Lalu di browse file SK pembagian jadwal mengajar atau SK beban mengajar yang semester ganjil ini, kemudian klik open, lalu klik submit. Nah, setelah klik submit, maka akan muncul tampilan di layar semester ganjil 2020-2021. Nah, kemudian cara ngisinya, centang kotak kecil yang ada di sebelah kiri jadwal ini, kemudian klik jadwal. Nah, sudah kelihatan ya Pak Ibu? Ya. Nah, mulai mengisi. DMIS untuk mengisinya dimulai dari hari Senin. Karena hari Senin itu bisa jadi Pak Ibu mengajar 2 rombel. Harinya sama, tetapi patokannya adalah jam mulainya pasti berbeda. Oke. Nah, ini berarti kelas hari Senin, kelas 7. Rombelnya diisi 1. Oke. Berapapun kelasnya diisi 1 rombelnya. Kemudian laki-lakinya 15, perempuannya 20. Muslim semua ini misal. Kemudian hari Senin, pilihan durasi jam tugas mengajarnya mengacu kurikulum 13. Jadi diisi 3 jam. Kemudian durasi per JTM-nya adalah 40 menit, ya, karena SMP. Kalau 35 itu SD, 45 SMA dan SMK. Jangan salah pilih, karena kalau salah pilih nanti nggak 40. Dan mulainya
0700 mulainya. Maka secara by system sudah akan muncul. Kok dong hilang suaranya? Klik browse file SK, lalu klik submit. Nah, ini kita sudah dapat 1 hari. Mengajar hari Senin. Selanjutnya adalah klik plus lagi. Sebelum di plus, pastikan kotak kecil ini kosong. Saya jelaskan. Ini kosong, nggak ada centangannya, klik plus lagi. Ngajar hari Selasa. Hari Selasa ngajar kelas 9, rombelnya juga diisi 1. Siswa laki-lakinya 20. Siswa perempuannya 13. Yang Muslim. Kemudian mengajarnya hari Selasa. Jadi patokannya adalah hari. Senin dulu, Selasa selesai, baru Selasa. Kemudian JTM-nya, mengacu kurikulum 13, 3 jam. Durasinya 40 menit. Mulainya jam 9.30. Nah, maka selesainya adalah jam 11.30. Kemudian browse file SK beban mengajar, lalu di submit. Nah, ini sudah jadi Senin dan Selasa, Pak Ibu. Nah, setelah selesai ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu klik impasing. Impasing ini bagi guru non-PNS yang sudah mendapatkan SK impasing. Kalau belum, tidak perlu mengisi. Organisasi juga perlu diisi, MGMP, kemudian Ardia, tingkat kota. Nah, ini karena Pak Presidennya ketua. Anggota, maka kalau sebagai bendara, klik pengurus selain ketua dan wakil, submit. Nah, ini karena ketua, pilih ketua. Ya, sampai muncul kata sukses. Selanjutnya adalah klik NRG. Bagi yang sudah sertifikasi, berarti NRG harus sudah di-input dan di-update. Kemudian karya tulis. Karya tulis adalah hasil karya Bapak Ibu, ada buktinya, berupa jurnal, hasil penelitian, buku umum, dan artikel. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini diisi sebagai bentuk bahwa Bapak Ibu pernah berprestasi. Nah, caranya berprestasi, tenaga pendidik berprestasi, penelitian tindakan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian instansi yang mengangkat adalah Kementerian Agama. Kebetulan kemarin peringkat 1 ini ya sebagai guru berprestasi. Selanjutnya adalah klik konfirmasi. Ini untuk cetak. Untuk cetak emis semester ganjil. Di bawah konfirmasi ini ada upload, Bu. Nah, nanti untuk semester gasal dari emis yang sudah dicetak. Ketika dicetak, diklik konfirmasi tidak muncul hasilnya, maka kembali ke klik profil. Klik profil, kemudian di URL atas ini, profilnya diganti rekap. Ganti rekap, hurufnya adalah kecil. Lalu klik enter. Nah, ini adalah tanda bukti updating data emis semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pengawasnya sudah ada. Kalau emis nama pengawasnya tidak ada gelar akademiknya. Nama kepala sekolahnya wajib ada gelar akademiknya. Nanti inputnya adalah di emis sekolah. Username dan password adalah nomor NPSN sekolah, sama. Setelah tanda-tangani oleh kepala sekolah, distempel, kemudian tanda-tangani Bapak pengawas, cukup 2 ini sudah bisa dikumpulkan untuk pemberkasan tahap pertama. Bagi yang sudah sertifikasi. Kemudian yang Kabak Data dan Humas ini, Pak Mijan Sahroni tidak perlu dimintakan, karena di Jakarta. Kemudian lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat,
setelah dicetak, kemudian di-scan kembali PDF, lalu klik upload. Buka acara, kemudian klik browse, filenya kemudian diklik, klik open, dengan muncul done. Nah, maka untuk emisnya, semester ganjil ini sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, saya tampilkan kembali. Ini adalah bukti updating data emis semester ganjil tahun pelajaran TP 2020-2021. Alhamdulillah, Bapak Ibu, untuk materi BIMTEK, Siaga, dan emis pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo silakan bagi yang akan bertanya kami persilahkan. Monggo. Monggo jika ada yang ditanyakan. Monggo. Ya. Jadi pertama kali bukanya emis di mana Pak Dik? Pertama kali buka emis tadi sudah saya share linknya di SMP. Oke, Halo. Halo, Nggih. Nggih Pak Mana? Yang emis pertama PA. kali bukanya emis. Ya. Nggih. Pertama kali buka emis. Kemudian setelah PAI, maka akan muncul itu gambar tabang sampai Merauke. Oke, tadi sudah saya share di grup MGMI, Pak Mana. Tawi. Klik kembali, ya. Sudah bisa, Pak Mana? Ya. Assalamualaikum Pak Huda. Iya, ada lagi. Salam, monggo Mas Sadikin. Pak Zen, Pak Huda. Telat Pak Zen. Ngatan Pak Huda. Ini sebenarnya saya dari Pak Timin. Pak Timin ini katanya apa itu masih bingung untuk mengupload Pak jadwal mengisi jadwal emis itu toh setelah tadi ada klik plus itu kemudian upload apa diisi gitu. Ayo Amin. Ini ya Pak Ibu. Ini tadi cara bukanya untuk emis nggih. Nah, sekaligus menjawab Pak Manap tadi. Itu tampil di Ibu. Tidak ada suaranya, Pak Huda. Ampun. Saya buruk mana? Ampun, dengar? Halo? Ya, sudah dengar, Bang. Dengar, nggih. Baik, Bapak Ibu, ini klik tanda plus tadi, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ya. Dan di browse SK beban mengajar, klik open, lalu terakhir klik submit. Nggih, maka akan muncul di sini ganjil, Bapak Ibu. 2020-2021. Lalu untuk menginput, nggih. Nah, ini untuk menginput jadwal. Sampai selesai, klik submit. Yang sama. Silakan, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Pak Huda, nanya Pak Huda.
Bu Irma SMP 4. Oh, Halo. 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 Pak Huda. Apakah tutorial cara pengisian emis ini bisa di-share di grup nantinya? Masalahnya kalau kita mengikuti ini saja itu kadang lupa gitu. Kalau ada tutorialnya kan nanti kita bisa melihat atau menonton kembali gitu. Kami share ke kelas Suprayon. Terima kasih Pak Huda. Sami-sami. Assalamualaikum Mas Huda. Saya Mas Huda. Pak Jumbati Mas Huda. Pak Jumbati, halo. WA-ne ya ora muat. Memori. Mas Huda, Pak Jumbati, halo. Assalamualaikum. Halo Mas Huda. Halo, saya dengar. Ya. Moga Pak Dik. Setelah kita mengupload jadwal dan SK, di sana ada konfirmasi. Apa perlu saya klik Pak Huda? Terima kasih. Setelah klik rame sapa tak anut. Langsung klik ya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Jum. Assalamualaikum Pak Huda. Monggo, masih ada yang bertanya? Halo, Sadikin Pak Huda, Sultan Agung 4. Halo, assalamualaikum. Makanya aku ya orang gue ya makanya ya aku itu. Saya bertanya Pak Huda, assalamualaikum. Salam. Itu nggih, jangan berebut. Sabar. Sabar. Sinten dulu niki Pak Rizal atau Pak Sadikin dulu? Pak Rizal dulu itu pertanyaan. Pak Habibil ini mau bertanya. Ini ketika login ke Emis itu gagal terus, di bawahnya ada tulisan error username. Silahkan hubungi admin kota atau nanti nomor induk KTP-nya di-WA-kan. Ya-kan Supranya ya. Saya cek. Apakah sudah disinkronkan oleh operator BUAS ke pusat atau baru proses? Nanti akan saya cek. Baik. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam. Tanya lagi Bu Pak. Untuk yang emis itu saya lihat yang apa NUPTK sama pengawas sama ibu kandung itu belum terisi. Itu caranya bagaimana? Nanti saya itu ya ibu kandungnya muat nggak masuk di laptop itu. Cek. Lewat masuk perayaan gitu. Oke. Jadi selanjutnya saya harus nanti WA ke Suprayon, ngirim nomor induk KTP, NUPTK sama nama ibu kandung. Oh gitu, sama ketua nggih. Tulis tangan, Pak. Terima kasih Bapak. Pak Huda, antri guys. Monggo sedikit. Saya lupa kemarin untuk ngisi jadwal kalau saya di Emis itu berarti dua-duanya yang saya masukkan jadwalnya Pak Noto Pak Aziz atau gimana kemarin Pak yang Emis? Baik, karena Pak Sadikin ini kan kepala sekolah. Lain ngisinya. Kalau di Siaga itu jamnya 0. Jam Pak Aziz maupun Pak Suwarnoto itu dimasukkan semua, tapi jamnya 0 itu Siaga. Kalau di Emis itu jam mengajarnya Pak
Aziz sama Pak Suwarno itu digabungkan. Gabung. Jadi mulai jam 07.00 jumlah laki-laki perempuan gabungan langsung kelas 7A sampai D. Cukup. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Sama Pak Marnoto kan hanya menginput jumlah siswa beragama Muslim laki dan perempuan per kelasnya. Jadi kalau kelas itu sudah kolektif. Jadi laki kelas 7A sampai D ada berapa jadikan 1, kemudian yang perempuan ada berapa jadikan 1. Oke. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Udah, terima kasih. Kita sepuluh ya, udah. Oke. Kita sepuluh tampil no sake. Assalamualaikum. Ayo bingung patun barengnya. Monggo Pak Tawi lagi. Nggih. Ada nggih. Asmawi dari SMP Indonesia. Ini Pak, pertanyaan ini. Nggih, ingin memberikan ya misalnya tambahan, artinya kegiatan kita ini siaga maupun emis, hanya usulan saja, dibuat kados peta konsep untuk pembuatan seperti ini berpun Pak. Artinya dari awal kita membuat kayak PPT seperti itu, kemudian ada urutan-urutannya, sehingga yang belum paham Yun Sewu bisa mengerti urutannya ini terus sampai akhir. Kita aja Pak Ida. Oh, nggih, bisa. Sama dengan Bu Irma tadi nggih. Sudah ada tutorialnya nggih. Nanti akan kami share. Iya, terima kasih. Nggih, sami-sami. Lagi ya Pak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu jika masih ada yang ditanyakan. Saya Pak Huda. Mau tanya. Monggo. Halo, saya Bu Dewi Pak Huda. Bu Dewi dengar, Bu Dewi Lilia Rahman. Monggo Bu. Monggo silakan. Kok aja. Tidak muncul konfirmasi. Itu tidak muncul apa-apa. Kalau tidak tersuwun. Konfirmasi nggak muncul apa-apa, maka klik profil lagi Bu yang di atas. Klik profil lagi yang di atas, kemudian di URL profilnya diganti rekap. Ya, saya profil direkap lagi. Nggih. Tampilkan lagi nggih di layar nggih. Dilengkapi begitu. Baik, ini Pak Ibu nggih. Ketika klik apa-apa, kita maksudnya ini Bu. Kita? Iya. Tidak usah apa-apa, langsung ini kursor ditarik ke atas ke profil. Nah, sudah lihat Bu ya? Nah, profil kemudian yang di ini di URL. Yang di URL tampak ya. Nah, ini profilnya ini diganti rekap. Oh, profilnya diganti. Nggih. Pun saya dekat. Nggih. Jelas. Klik enter. Klik enter, maka muncul tampilan update data emis. Ngoten Bu Lilia caranya. Update data emis. Nggih, saya cobanya lagi ya Mas Ida nggih. Terima kasih penjelasannya. Nggih. Assalamualaikum Mbak Uda. Suaranya tidak kedengaran. Assalamualaikum Mbak Uda. Mau tanya Mbak Uda? Iya, monggo. Pak Uda Nyun Sewu itu kan dari SMP 11, kepala sekolahnya baru. Itu nanti gantinya di emis dari kita sendiri atau yang dari sekolahan itu? Dari sekolah sendiri, dari Mbak Putri sendiri. Jadi saya sampaikan bahwa operator emis GPAI adalah GPAI itu sendiri, bukan operator sekolah. Ya. Jadi cara ngubahnya adalah di sekolah. Username passwordnya adalah kemudian nama kepala sekolahnya diganti yang baru. Ya. Baik, saya tampilkan ke layar lagi cara ngubahnya.
Ye. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini diklik pojok kanan atas, lalu klik out. Ini keluar nih. Log out. Kemudian klik login kembali. Nah, ini kan ada GPAI. Ini pilih yang sekolah. Ya. Ini pilih yang sekolah. Username dan password dimasukkan NPSN sekolah semua. Oke. Nah, ini NPSN-nya berapa, Mbak Fitri? Bacakan. NPSN sekolahnya berapa? Halo? 1000. Halo? NPSN sekolah, passwordnya NPSN sekolah, lalu klik sign in. Nggih, nanti saya pakan, Pak. Ini saya sedang WFH soalnya. Oh, apa? Ya, nomor NPSN sekolahnya berapa? Ini saya langsung tak inputkan. Ya, nanti bisa diisi sendiri, ya. Ya, nggih, nanti tak ganti. Matur suwun. Oke, alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang terjawab. Ada lagi? Monggo. Sudah cukup? Sudah cukup? Ini Pak Huda, lagi Pak Huda. Saya Bu Dewi, Pak Huda. Nggih. Pak Huda. Nggih. Itu tadi kan sudah muncul sekarang itu formatnya. Kementerian tanda bukti audit. Itu terus cara nguploadnya bagaimana, Pak? Itu harus saya gimana? Di-download? Ya, cetak dulu, Bu. Cetak dulu. Nggih. Caranya kalau di laptop klik Ctrl P, klik Ctrl P. Oke. Kemudian destination simpan sebagai PDF. Sebentar, pelan-pelan Pak. Strip Ctrl P, destinasi simpan PDF. Simpan PDF. Kemudian dicatat. Oke. Sampun. Oke. Dikasih nama Bu Lilia Emis Gasal, lalu dicetak. Oh, ngaten nggih. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun Pak Huda. Nggih, baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk session waktu yang diberikan saya sudah berakhir, ini sudah jam 2:30. Mudah-mudahan materi BIMTEK via Zoom Siaga dan Emis ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan pada saatnya nanti belum 30 September semuanya sudah bisa update dan aktif Siaga dan Emisnya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habibil Huda SSI yang sudah menjelaskan dengan detail dan luar biasa, sabar menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbagai macam tadi. Mudah-mudahan bisa mengerjakannya, menjaga lancar. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan ataupun ada kendala, bisa bertanya kembali kepada Anda gitu, Nje? Karena kalau semuanya di sini nanti mungkin waktunya juga tidak memungkinkan. Selanjutnya, dari BIMTEK kepada Bapak Suharmanto dari SMP 24 kami persilahkan. Terima kasih Bu Rumkana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, langsung saja ini karena waktunya sudah sore. Tadi sejak pagi sampai sore hari ini kita bisa berbagi ilmu lewat BIMTEK, Siaga dan Emis. Semoga nanti cepat dikerjakan karena setelah BIMTEK ini ada tagihan-tagihan yang harus segera dikerjakan atau segera dikumpulkan oleh Bapak Ibu untuk pemberkasan TPG tahap 1. Yang pertama nanti
Bapak Ibu setelah BIMTEK ini yang harus dikerjakan yaitu update siaga dan emis. Kita kasih tanggal BIMTEK kita laksanakan tanggal 22, terus kemudian kurang lebih 8 hari ke depan. Sebelum tanggal 13, Bapak Ibu harus sudah selesai mencetak baik siaga maupun emis dan sudah dikumpulkan ke ketua subrayan masing-masing. Sehingga nanti sebelum tanggal berapa, Mas? Tanggal 30. Tanggal 30 sudah semuanya sudah dikumpulkan di ketua subrayan masing-masing, yaitu rayon 1 sampai rayon 12. Tanggal 30, nggih. Terus kemudian nanti insya Allah tanggal 1-nya kita minta ke Bapak Pengawas ketua sepakat berkumpul di suatu tempat, terus kemudian kita foto satu-satu kayak yang kemarin, kita foto PDF, terus kemudian kita share, terus kemudian Bapak Ibu Guru GPAI bisa mengupload lewat akunnya masing-masing. Biar cepat, sehingga nanti harapan kita semuanya untuk tahap 1 periode Juli-September bagi yang sudah sertifikasi, berkas 1 biar clear sehingga TPG bisa dicairkan dengan tepat waktu. Sedangkan yang belum sertifikasi, harapannya siaga dan emis juga dirawat sesuai yang disampaikan Pak Huda tadi. Untuk pemanggilan peserta PPG itu juga lewat akun siaga. Termasuk tadi ada bantuan dari Kementerian Agama untuk guru non sertifikasi ya, atau yang belum sertifikasi, alhamdulillah sudah diperhatikan oleh pemerintah. Semoga setelah BIMTEK ini hari ini segera dilakukan, segera dikerjakan siaga maupun emisnya, sehingga nanti syukur-syukur sebelum tanggal 30 Pak Udin dan teman-teman sudah bisa merekap atau sudah bisa koordinasi ketua subrayon dari 1 sampai 12, sehingga tanggal 1 kita langsung ke Bapak Pengawas, kemudian diupload untuk pemberkasan yang di deadline terakhir tanggal 5 Oktober bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala suatu apapun. Memberikan semangat kepada GPAI, semoga GPAI ke depan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat dan semangat. Terima kasih Bapak Suharmanto. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Abdul Manap SAG, GPAI dari SMP 36. Monggo Pak Abdul Manap untuk memimpin doa pada sore hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbawna shighara.
ولجميع مشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأبواب رحمتك وأبواب علمك اللهم يا ميسر كل عسر فإنك تسر كل عسر عليك اليسير يسر لنا أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampun. Maaf, sampun. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa penutup ini tadi, kita berdoa bersama-sama tadi, dalam kita mengerjakan emis maupun siaga, lancar, tidak ada kendala, sehingga semuanya berjalan sesuai yang telah direncanakan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah setia mengikuti acara ini, sehingga berjalan lancar, berjalan baik. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi. Sekali lagi, terima kasih atas semangatnya. Tinggal nanti follow up-nya, Bapak Ibu segera bisa pengisian siaga dan emis sesuai waktu yang diberikan. Untuk itu, saya selaku host dalam mengantarkan acara ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, mohon maaf ila aqwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Ditulis ya nama lengkap, gelar sing nggon makan kono. Gelar sing ngomong sing siaga wae. Nama lengkap enggak apa-apa. Monggo sugeng istirahat. Oke. Saya akhiri room ini ya. Oke. Salah.